Ya, Bandarmologi halo ke-1 ya. IPO 23 Februari 2023. Data diambil sampai dengan tanggal 23 Januari 2026. Ya, ini menarik. Tapi menariknya ini saya belum tahu logaritmanya atau rumusnya ya, di mana terkait dengan luaran yang akan jatuh tempo apa ya istilahnya, yaitu tanggal 11 Februari 26 itu akan expire. Jadi akan habis masa berlakunya untuk luaran tersebut. Ya, kita langsung ke data. Biasa, company profile ya. Ini saya ingin lihat posisi kepemilikan sahamnya. Hansen ya, ini nggak tahu ini nama orang apa nama lembaga ya. Tapi patut dicurigai nama orang karena tidak ada saya PT atau CV atau apa ya. Hansen itu menguasai kurang lebih 81% ya, lebih ya. Terus yang lainnya ini PT Promosi Desa Digital 5,46%. Saham pabriknya 11,7%. Di catatan saya di sini 15% ya. Tapi saya pakai patokan yang 15%. Ya, jadi kita ada versi IPOT, kemudian versi bursa atau IDX ya. Kemudian kalau versi ini 11 juga ya. 11. Jadi versi iPod ini versi sekuritas Indo Primer 11,7 juga. Nah, tapi saya tetap pakai yang 15 ya. Karena di sini jelas ada jumlah share-nya atau lembar sahamnya. Di sini ada tapi angkanya istilahnya kita terima dari Indo Primer gitu aja. Ya. PT Halonigen TPK atau Halo Rubber Industry for Health, jadi karet ya. Industri karet untuk kesehatan. Di data saya masukkan ke sektor healthy untuk kesehatan. Ya, underwriter-nya itu II Danatama, bukan Danantara ya, Danatama Makmur Sekuritas. Sedangkan apa ini? CP ya, Velburi. Ya. Underwriter kedua CP yaitu KB Velburi Sekuritas. Ini 31%. Nah, ini II ini terkenal dengan apa ya? Crossing sahamnya ya. Pendapat saya ya, ini pendapat saya pribadi selama saya bergelut di dunia saham itu II sering crossing barang ya, dengan kode broker lain atau dengan broker sendiri ya. Jadi secara bandarmologi ini susah ditebak ya.
Ini sekali lagi ini pendapat saya. Nah, kita langsung aja ke data yang saya punya. IPO date 8 Februari 2023 ya, dengan harga IPO di Rp100. Pada awal berdirinya, saham publiknya 20%, founder share-nya 80%. Seiring berjalan waktu, saham publik berubah dari 20 ke 15. Ini per tanggal Jumat kemarin, tanggal 23 Januari 2026 ya. Itu 15% saham publiknya dari 20%, sedangkan founder share-nya 84,8%. Jadi secara pandermologi ini tambah kering ya. Darinya 20 ke 15. Underwriter kedua yaitu CP, yaitu KB Valguri Sekuritas. Nah, per hari kemarin, tepatnya ya, 23 Januari 2026, last price di 97, sedangkan IPO price di 100. Jadi tidak jauh dari harga IPO, yaitu minus 3%, 3 tick ya. Sedangkan hari kemarin minus 4%. Di mana harga tertinggi selama 200 hari 173, harga terendah ya pernah sentuh 50 ya. 50 ya. Sedangkan harga rata atau AVG price itu Rp84. Asing sangat minim yaitu 1,29%. Perusahaan ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun. Maksudnya berjalan di sini IPO di bursa. Nah, kita ke buy dan sell. Kita ke yang sell dulu ya, karena emang IPO itu intinya untuk pertama kali kita perhatikan yang sell, karena di sell dulu baru ada yang buy. Nah, CP ini jual 43%, AH 29%, II 23%, SKF 2%. Ya. Ini katakanlah retail yang kecil. Ya. Nah, yang nampung XL 32%, YP 25%, IIF ini underwriter, ini ada. Ya, ini IF beli, ini IID domestik jual. Ya. Dengan persentase 12%. MG 8%. MG spesialis IPO ya. Nah, ini retail 22%. Dari sini ya, ini ditengarai distribusi. Tapi ingat ya, pandermologi saham ini cukup susah dideteksi karena II sebagai underwriter-nya. Ini, ya. Kemudian ya, tadi distribusi ya, dilihat dari penjualnya dan pembelinya secara persentase. Nah, ini katakanlah saham yang dijual belikan di market, yaitu sebanyak 520 lebih juta lembar, setara dengan 57% dari yang dijual belikan di market. Kemudian free float-nya ini yang belum dijual, yang beli di saat IPO tapi belum pernah dijual belikan di market.
itu setara dengan 42%. Ini kalau kita banding dengan saham publik yang 15%, yaitu sejumlah 911 juta lembar saham. Jadi yang masih di hold 42%, sedangkan dijual belikan 57,1%. Itu kalau kita bandingkan dengan free float. Kalau kita bandingkan dengan total share secara keseluruhan, ya, total di sini ya, yaitu 5 miliar atau 5,9 miliar lebih saham, yang anggaplah kita 100%, yang di buy sell itu 8,7%, sedangkan yang masih hold selama kurang lebih 3 tahun ini ya, itu 6,5%. Jadi ya saham ini cukup ya di market termasuk sedikit ya, tapi bukan gulung kering. Oh ya, ada tadi perubahan saham publik dari 20 ke 15. Ini harusnya imbang ya kalau datanya normal ya. Karena datanya nggak normal ya. Kenyataan di market saham yang beredar itu 5,9 miliar lebih. Nah, waktu pencatatan IPO itu tertulis 5,6 miliar ya. Dari sini jelas bukan apple to apple, nggak sama, ini harusnya sama ya. Tapi datanya adanya itu datanya ya kita sajikan apa adanya. Kalau saya tulis 5,9 miliar, samain aja gitu aja kan, namanya itu enggak, nanti malah benar tapi tidak benar ya. Jadi maksudnya kita ini klop, seolah-olah klop, tapi kenyataan datanya enggak ya. Kita sajikan apa adanya. Nah, ini buktinya kan di sini 5,6 miliar ya. Tapi kok tiba-tiba di sini 5,9. Nah, ini yang mungkin membedakan kok ini 3%, ini 10%. Ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lihat secara general ya. Tidak perlu detail betul ya. Toh intinya naik dan turun, tapi kita cari alasan kenapa naik, kenapa turun. Toh itu meleset, ya market always right. Nah itu ya. Nah secara persentase keseluruhan, ini XL kuasai 2,8%, terus YP 2,2%, IIF 1,0%, MG 0,7%, retail. Nah, dari sini jelas penguasanya adalah XL, tapi bukan mayoritas. Ya. Di sini XL 32% ya, dari 100%. YP 35% dari 100%. Di 100% dari 520 juta lembar. Jadi katakanlah bandarnya XL dengan modal 104, jadi nyangkut tapi tidak terlalu dalam nyangkutnya. YP yang nyangkut 117. Nah ini IIF 70%. IIF ingat itulah underwriter ya, selain KB Valburi Sekuritas. Di bandarnya harganya 70 ya. Nah itu ya gambaran di all market atau all trade saham ini. Jadi patokannya ini yang di market 8,7, yang masih hold 6,5. Kita lihat chart T, ya, bentuk lingkaran. Di sini jelas
distribusi ya. Selain ini warna oranye ini lebih besar dari warna oranye di sini yang 3% minus ya. Ini 22%. Di retail banyak di sini. Sedangkan CP, oh ya CP ini underwriter juga ya. CP underwriter jualan 43%. II ke underwriter juga jualan 23%. Ini gambaran selama kurang lebih 3 tahun. Jadi distribusi. Di sini 43% saham yang masih di hold. Ya. 57% saham udah di market. Nah, banjir atau tidak ya sementara ini relatif ya. Yang jelas datanya seperti ini. Sini 9% buy dan sell. Ini free float-nya kok nggak ada persentasenya ya. Kita bentar ya. Ya, jadi porsi saham dari total share, ya, founder share 85%, pembulatan ini ya. Buy dan sell 9%, ini yang di market, sedangkan yang di hold masih 6% yang free float. Jadi secara saham ini masih bagus, ya maksudnya masih dijaga, jadi pemiliknya itu masih mayoritas. Jadi kalau saham dimiliki oleh mayoritas itu biasanya masih dijaga, karena kalau rugi ya yang punya yang rugi. Beda kalau saham pabriknya 100% misalnya, yang rugi ya retail. Di sini yang rugi ya pemiliknya, maka pemiliknya ya akan berusaha sekuat mungkin perusahaan ini tetap eksis ya. Di sini dia menawarkan waran ya yang akan expire di 11 Februari 2026. Nah, itu gambaran dari pasar Altrade, di mana ini yang paling penting bahwa saham pabriknya porsinya seperti ini. Nah, untuk tambahan informasi, ya, untuk intinya meyakinkan data, kita pilih lagi ke pasar reguler. Nah, ini pasar RG reguler ya, di mana ini menyampingkan pasar nego, di mana langsung aja ya. Oh ya, jadi di pasar reguler ini tetap kesimpulannya masih distribusi, tapi Excel kelihatan lebih dominan, yaitu 3,3% ya, dibandingkan dengan tadi ini 32%, ini 2,8%. Nah, ini menguatkan bahwa memang XL adalah bandar atau manajemen investasi yang menguasai saham di halo. Ya, jadi kita XL dengan harga XL di 104. Ini dominan hampir 50%, 42, lainnya 13%, 11%. Tapi walaupun ini 13%, tapi ini IF ya perlu perhatikan karena ini underwriter ya. Ini juga II ya.
Ini CP, underwriter yang kedua setelah II. Ya. Terus buy dan sell 7%, 7,9%, 8% yang di buy sell. Free float-nya 7,3%. Nah, kalau yang ini kita pakai patokan yang ini ya. Kita asumsikan kita patokan yang 8%. Toh selisihnya nggak terlalu banyak dan wajar itu selisihnya seperti itu karena pasarnya aja beda. Ini semua, ini hanya yang reguler. Ya, ini. Kemudian kita ingin deteksi lagi. Ya. Nah, kalau di sini ya, di sini ya masih distribusi ya. Karena warna oranye di posisi buy lebih besar. Kemudian ini ya ACP, ya, AI itu selaku underwriter dia jualan. Ya, AH32 ya intinya underwriter jualan, AH juga 32%, jadi ya distribusi ya. Ini pasar reguler, kita ke pasar nego. Pasar nego, nah, NG. Ini jadi pasar nego biasanya disajikan untuk mengetahui perubahan saham pengendali atau founder share atau ya pemilik perusahaan ya, bahwa ada pergantian pengendali enggak, ada penjualan dari founder share enggak. Di sini founder share jualan ya 1,4%, ya. Sedangkan saham lamanya atau founder share lama masih menguasai mayoritas itu 83,4%. Ya, jadi 83,4 tambah 1,4 ya. Jadi sekitar ya 85 lah, 85% sama ya. Nah, ini persis malah 84%. 84,8 ya. Ini ya kurang dari 5% lah ya. Jadi kurang ya masih terkendali ya. Kan tercatat sebagai akan tercatat di bursa efek kalau pembelian itu lebih dari 5%. Tuh. Jadi ya ini mah II XL jualan ke YP. Nah, tapi sedikit ini ya, maksudnya jumlah sahamnya 83 juta, jauh kurang dari 10% dari saham publik ya. Jadi ya untuk catatan aja. Nah, itu gambaran saham Halo. Nah, kita ingin lihat chartnya juga. Waduh, kok luar ya ini. Ntar ya, kita lihat chart ya. Kita lihat chart di mana ini adalah masih agak kaku saya pakai chart ini ya. Karena biasanya pakai sekuritas CC tapi lagi dalam maintenance jadi nggak bisa dibuka. Saya gunakan pakai ini aja. Nah, ini ya. Ini cat Halo.
di mana dia pernah sentuh harga 50 ya. Koreksi, mulai ada pantulan. Coba saya pakai tripod juga. Halo. Ya. Jadi ya, chartnya lumayan bagus ya di atas MA 200. Jadi candlenya di atas MA 20 dan MA 200 tertahan ini ya. Kita mau lihat saat IPO, kok nggak bisa ya. Ya, ini pernah harga 300-an ya pada saat IPO ini. Ini saat IPO. Nah, itulah intinya chartnya ya. Saya lebih senang pakai ini karena mungkin terbiasa aja. Ini MACD-nya udah cross, golden cross ya. Sedangkan stokastiknya dead cross ya, tapi udah ada. Saya lebih suka yang ini. Nah ya, itu chartnya. Kita kembali ke, oh ya, ini ada sedikit informasi. Ini saham Halo ya, di mana jumlah sahamnya adalah 5,9 miliar. Ya. Nah, ini pengendali 1% itu maksudnya kalau di benak saya 1% ini saham yang tidak bisa diperjualbelikan. Maksudnya untuk jual beli itu harus izin sana, izin situ, misalnya harus RUPS, harus mungkin perlu tantangan direksi, komisaris gitu ya. Mirip-mirip dengan di perusahaan BUMN ya. Tapi kalau BUMN untuk menjual saham milik pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia atau yang sekarang sering disebut dengan Danantara, itu harus melalui rapat, bahkan DPR ikut terlibat dalam memutuskan saham itu mau dijual atau dibeli, mau jual atau beli saham ya. Kalau di perusahaan pemerintah semacam BRI, BNI, Mandiri ya. Itu 1% di sini maksudnya. Nah, ini 1% ini tidak bisa dijual sembarangan gitu aja. Oh, mau jual ya. Harus melalui proses, tapi cuma 1%, jadi minimalis. Ya, 1%, dan kebetulan asingnya juga cuma 1% juga ya. Mungkin asingnya apa yang 1%. Nah, yang jelas dari lokal ya, yang 99% pemiliknya itu yang menguasai adalah investasi dari sekuritas. SC itu sekuritas, L itu lokal, jadi sekuritas lokal. Apa mungkin II itu sendiri ya. Jadi jumlah sahamnya dikuasai oleh sekuritas, bukan individu. Ya, di sini ada asuransi, corporate, personal, investment bank, individual, mutual fund, ya, sekuritas company, SC itu. Jadi saham ini dikuasai oleh sekuritas yang buy saham itu sendiri. Sebanyak yaitu 94% dari 99% ya. Ya, itu informasi tambahan. Kemudian kita akan bedah sedikit
Uh, tadi bandarmologinya secara general, jadi dari saat IPO sampai sekarang. Nah, kita akan pilah-pilah ke rank yang lebih pendek. Nah, ini dari tanggal 28 Februari 2023. Ini IPO ya. Oh iya, tapi ini regional ya, tadi udah dibahas. Ya. Regional, reguler, ya maaf. Ini nego, udah. Nah, ini yang dari tanggal 26 bulan 3 2025 ya. Jadi udah 2025 tahun yang lalu, dimulai dari bulan Maret, posisinya masih distribusi. Tetapi di sini XL akum ya. Karena 56% saham selama kurun waktu ini XL beli 56%, sedangkan MG 16%, CC 7%. Jadi bisa dikatakan akum. Di sisi lain, retailnya juga lebih banyak daripada yang jual. Yang jual retailnya cuma 6%, yang beli retailnya 18%. Jadi ada peningkatan retail di sini. Sedangkan XL belinya cukup banyak, yaitu 56%. Jadi ya di sisi satu akum, di sisi lain retailnya nambah banyak. Ya, jadi ya kurang ya C lah nilainya ya kalau dibilang. Kalau bagus ya bandar akum, retail berkurang, itu baru jos. Tuh. Kemudian kita persempit lagi. Ya. Ntar. Nah, kita ingin yang lebih sempit lagi, tanggal berapa ini? Akhir Desember ya, 2025 sampai sekarang tanggal 23 atau tepatnya tanggal 23 ya. 23 bulan 1 2026. Nah, di sini kelihatan akum ya. Jadi dari akhir Desember sampai sekarang ya, 2025 sampai 2026 sekarang ini retailnya mengecil ya. Ini 42% retail buang, jual. Tinggal 17% retailnya. Sedangkan Excel, memang Excel ini bandarnya. Jadi kesimpulannya memang Excel ya bandarnya ya. Dari awal sampai sekarang, memang Excel yang mendominasi. Ingat, ini di pasar reguler. Nah, ini akum ya. Cukup ya sebulan inilah katakanlah. Atau 20 hari ya. Itu jadi akum, yaitu XL. Nah, saya kira itu ya. Mengenai kesimpulan ya. Netizen ya. Yang menyimpulkan ya. Yang jelas datanya seperti ini. Bandarnya termasuk susah ditebak karena II menurut pendapat saya. Terus XL di pasar reguler mendominasi dibanding dengan yang lain. Kecuali sama yang underwriter II dan CP. Sekuat-kuatnya bandar kalau melawan underwriter ya kacau. Ya, saya kira itu. Kita kembali ke judul bandarmologi, halo yang
ke 1 ya. Ini menarik karena kaitannya dengan waran, tetapi saya tidak paham hitung-hitungan saham yang di mana waran akan jatuh tempo. Ya, salam sehat.